Oke, jadi selamat siang kawan-kawan semuanya. Jadi kali ini ya gue mau nge-share nih good news ya, berita bagus di crypto market gitu ya. Yang mana berita ini tuh mampu mendorong Bitcoin ada di harga mendekati all time high ATH gitu ya. Itu di harga 61.427 dolar gitu ya. Jadi apa itu beritanya Bang ya? Beritanya adalah di sini bahwa SEC nge-approve dari Bitcoin ETF ya. Yang mana hal ini tuh akan meng-opening crypto to wider investor base gitu ya. Akan membuka peluang yang lebih luas lagi untuk para investor masuk ke crypto market ini ya. Dan juga ya di video kali ini kita mau bahas juga nih, token apa namanya token leverage yang ada di Indodax. Itu ada Bear token dan juga Bull token ya. Nah jadi ini akan kita bahas lah setelah pembahasan BTC di sini. Jadi gue juga akan bahas technical BTC di sini guys ya. Nah jadi ya jadi buat kalian yang belum tahu ETF akan gue jelasin sedikit ya. Di sini ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek ya. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat di gambar di sini ETF adalah perpaduan dari saham dan reksadana gitu ya, dan bisa dibeli kontraknya di pasar saham gitu ya. Nah, dalam kasus ini ETF-nya ini ada di pasar US ya, di pasar Amerika gitu. Nah untuk suratnya sendiri peresmiannya udah gue share di grup Telegram gitu ya. Malam tadi ya. Di sini bisa kalian lihat Valkyrie Bitcoin Strategy ETF udah diresmikan oleh Nasdaq Regulation di sini. Nah, jadi ini tuh bener-bener membawa sentimen positif ke crypto market. Oh, ternyata BTC udah diregulasi gitu ya, udah didukung pemerintah gitu. Jadi investor juga ngerasa aman kalau masuk BTC gitu ya. Oh ya, salah satu fakta unik juga kalau kalian ngebeli ETF ini kalian nggak perlu ngebeli BTC di exchange ya. Jadi kalian tuh cuman kayak ngebeli obligasi gitu ya, ngebeli surat di bursa saham gitu ya, tanpa harus beli di Binance, tanpa harus masuk ngebeli ke Indodax gitu ya. Jadi ini pun diregulasi oleh pemerintah dan didukung gitu ya. Makanya ini tuh ngebawa sentimen positif banget gitu ya ke BTC ya. Nah, sekarang pun harganya bisa kita lihat sedang berada persis di resisten 61.400 ya. Kalau kita ukur pakai Fibonacci extension ini benar-benar berada di Fibo 1618 gitu ya di harga sekarang. Dan ada dua resisten lagi yang mesti dilalui oleh BTC jika dia ingin menembus ATH-nya, yaitu ada di 61.700 dan 64.500 gitu ya. Itu titik all time high BTC gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini Bitcoin sedang membentuk yang namanya bullish channel di sini, yang apa namanya garis trend uptrend di sini. Ini namanya bullish channel ya. Dan sedang membentuk elite wave, impulsif elite wave gitu ya. 1 2 3 4 5 ya. Nah, dan kita sekarang kan lagi ada di wave 5 nih guys ya. Nah, jadi menurut gua di BTC akan membentuk yang namanya wave ABC ya, seperti yang berwarna oranye di sini. Apa itu wave ABC, Bang? Wave ABC adalah wave koreksi. Jadi wave itu cuma ada 3 itu, ada wave A, B, C ya. Nah, jadi kita belum tahu nih apakah terbentuknya akan ada di resisten 64.000 atau dia masih akan terus melanjut impulsif wave-nya sampai ke 70.000 atau 80.000 bahkan ya. Karena sekarang kita belum melihat adanya tanda-tanda reversal, kita belum melihat adanya tanda-tanda koreksi gitu ya. Tapi yang gue khawatirkan nih ya, Bitcoin sekali koreksi dalam banget gitu, seperti yang terjadi pada tanggal 7 September kemarin. Gak ada hujan, gak ada angin gitu, tiba-tiba koreksi dalam aja gitu ya. Nah, di sini 16% malahan dalam sehari gitu ya, lebih malah itu 15% juga. Ini yang gue khawatirkan gitu ya. Jadi kita di market naik aja nggak tenang gitu. Makanya siap-siap pasang stop loss kalau yang trading di Binance gitu ya. Karena di sini BTC sendiri ada di posisi yang menurut gua posisi yang krusial gitu, posisi key level yang sangat penting gitu ya. Apalagi di sini banyak banget jaring-jaring sell pasti. Banyak banget jaring-jaring buat ngejual gitu ya di harga ATH. Apalagi Wells juga udah ngebuy di bawah harga 50.000 di sini, volumenya juga tinggi-tinggi di bawah 50.000 tersebut ya. Kecuali di sini dari Wells sendiri masih akan ngehold gitu ya sampai BTC mampu menyentuh ATH ratusan ribu dolar gitu ya. Oh ya, di sini juga kita kan ada di tanggal 16 Oktober ya, masih ada 14 hari lagi sebelum sebelum bulan Oktober berakhir gitu ya. Jadi ya kita bisa expect lah ya
Kalau BTC benar-benar mau menguat, dia bakal sideways dulu nih di atas area 58.000 gitu ya. Nggak usah buru-buru lah buat KTH gitu ya. Biar altcoin juga ikut-ikutan naik gitu ya. Oh ya, kita mau pantau BTCD juga nih ya. Pantau Bitcoin dominance gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di chart di sini guys, dari BTCD sedang ada di level 46% gitu ya, dan lagi ada di resisten sebenarnya. Ya, jadi kita berharap memang dari BTCD akan mentok di sekitaran 46% sampai 47 di sini ya, sebelum dia bisa reversal dan turun di sini ya. Ya, tentu kita berharap gitu dari BTCD bakal mentok gitu ya sampai 40% gitu, biar altcoin terbang gitu ya. Jadi skenario terburuknya di sini dari BTCD akan tembus neckline-nya. Kalau tembus ini benar-benar bahaya sih kalau kata gue. Bahaya karena dia bisa tembus sampai resisten yang 50% di sini ya. Nah, tentu kita nggak menginginkan hal ini gitu ya. Karena walaupun BTC naik, kalau BTC dinaik ya sama aja bohong gitu. Karena marketnya lagi fokus di Bitcoin gitu ya. Nah, jadi kita tunggu aja nih sampai BTC turun dan Bitcoin ngepump. Disitulah alt season akan dimulai guys ya. Nah, jadi nanti akan gue bikin update-nya terus ya antara BTC dan BTCD di sini. Biar kalian juga paham gitu ya mengenai pergerakan BTCD dan pengaruh altcoin-nya gimana gitu ya untuk pada hari-hari kedepannya gitu. Oke, jadi itu analisa kita mengenai Bitcoin, SEC dan BTCD guys ya. Lanjut kita bahas pembahasan yang udah gue singgung di awal tadi mengenai token bull and bear ya. Ini kalian lihat di sini token bull ini harganya 236 juta per keping ya. Waduh, ini sejalan sekali ya dengan pergerakan BTC yang ngepump gitu ya. Terus di sini dari token bear itu harganya cuma Rp1 guys ya, murah. Nah, tapi kalian jangan nyetok koin bear juga gitu ya. Walaupun murah, ini tuh bukan koin fundamental ya, ini tuh koin trading ya. Jadi di sini kita lihat di Indodax, dia tuh baru listing tanggal 12 Oktober kemarin ya. 12 Oktober berarti 4 hari kemarin ya. Nah, kita lihat penjelasannya di sini guys ya. Di sini kalau BTC meningkat 1% dalam 24 jam, maka bull token akan meningkat 3% ya. Jadi sesuai nama ya, 3 kali long dan 3 kali short token ya. Jadi 3 kali lipatnya gitu. Bitcoin naik 10%, token bull akan naik 30%. Makanya dari buat kalian yang mau trading leverage nggak perlu ke Binance Futures, karena di Indodax pun ada token short dan long leverage gitu. Begitu pula yang terjadi pada token bear gitu ya. Kalau BTC naik 1%, maka token bear akan turun 3%. Kalau BTC naik 1%, turun 1% maksudnya, maka token bear ini akan naik 3% gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Kalian tertarik nggak buat trading di leverage di token bull and bear ini? Nah, terus gue ada sedikit tips buat teman-teman yang mau masuk di Bitcoin di token bull dan bear ini ya, untuk yang mau memaksimalkan cuannya di sini ya. Jadi ada beberapa tips yang menurut gue penting untuk disampaikan guys ya. Nah, yang pertama, salah satu tips yang wajib kalian gunakan ketika bertransaksi di token bull dan bear ini adalah wajib untuk disiplin cut loss ya. Kalau misalkan posisi yang kalian masuk itu nggak sesuai mau prediksi yang udah kalian bikin ya. Nah, misalkan di sini, misalkan ya dari token bear sendiri, dari Bitcoin misalkan longsor ya, otomatis token bullnya sendiri longsor gitu ya. Maka kalian bisa set stop loss nih ya. Misalkan kalian nge-buy di pucuk gini ya. Ngapain juga buy di pucuk gitu ya. Nah, maka kalian bisa set stop loss itu ada di sekitaran cukup di sini aja sih menurut gue, 10% aja. Di $15.000 gitu ya. Karena kalau misalkan Bitcoin turunnya terus-terusan sampai misalkan 10%, waduh, duit kalian aja bisa turun 30% gitu ya. Apalagi misalkan Bitcoin koreksi kayak yang udah gue sebutin tadi sampai 20%, berarti porto kalian udah minus 60%. Wah, tentu kita nggak berharap hal tersebut terjadi ya. Makanya di sini disiplin cut loss itu memang sangat-sangat diperlukan gitu di market ya. Nah, begitu pula yang tadi pada token bear di sini. Misalkan nih kalian entry sekarang ya. Tahu-tahu Bitcoin ngepump, tahu-tahu Bitcoin naik ya. Otomatis harganya longsor. Longsor parah lagi gitu ya. Nah, menurut gua kalian bisa pasang stop loss yang tipis gitu ya di token bear sekarang, yaitu di
8102 di sini token bear ya. Memang kan sekarang BTC lagi naik ya. Jadi di sini nggak berarti bahwa BTC akan reversal juga, bisa aja dia melanjutkan kenaikannya di sini. Jadi ini tuh bener-bener apa ya, high risk high return gitu ya kalau investasi di token. Kalau trading di token leverage kayak gini ya, kalian benar-benar harus pakai strategi yang menurut gue wajib kalian pakai dan gunakan ya. Salah satunya disiplin cut loss ini ya. Nah, karena kalau kalian membiarkan floating loss, ngehold ya, kalian kapan kejemputnya gitu ya. Ya, itu namanya membuang-buang, ngebakar uang namanya. Ngebakar uang kalau nggak pakai cut loss di Bitcoin bull dan bear ini. Bang, terus prediksi lo gimana dari BTC? Ya jelas, gue sebagai Moon Boys tetap akan prediksi gitu ya, kalau BTC bisa ATH lagi di bulan Oktober, bahkan ya mentok-mentok di tahun ini lah ya. Karena gue Moon Boys. Jadi gue sama sekali nggak rekomen buat masuk ke token bear sekarang ya. Walaupun token bull juga tinggi ya, saran gue entry di support aja lah, jangan di sekarang gitu ya. Kalau misalkan dah telat entry, misalkan terbang lagi ya berarti emang bukan rezeki gitu ya. Ya guys, jadi mungkin segitu aja penjelasan kita mengenai token bull dan bear di sini, dan strategi bagaimana bermain yang tepat gitu ya. Oke, jadi see you in next video guys, bye bye.